Halo para pendengar setia podcast HI dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Raditya Bomantara, Koordinator Diseminasi dari Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada atau IIS-UGM, yang pada kesempatan kali ini ditemani oleh Bapak Guna Fitrikananda dari PT Dirgantara Indonesia. Beliau menjabat sebagai Program Manager dari Puna Male atau pesawat udara nirawak medium altitude long endurance atau yang juga dikenal sebagai elang hitam. Apa kabar Pak Buna? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Para pendengar setia podcast HI, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi pesawat nirawak dan potensi drone otonom di Indonesia. Setelah pada edisi sebelumnya kita sempat membahas mengenai serba-serbi killer robots secara umum, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kepada topik yang lebih spesifik, yaitu tentang perkembangan teknologi drone di Indonesia dan juga prospek perkembangan teknologi tersebut ke depannya. Nah, menurut Pak Guna sendiri, bagaimanakah perkembangan teknologi dan produksi drone sejauh ini di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita melihat perkembangan teknologi dan produksi drone sejauh ini di Indonesia, secara umum menurut saya nih ya, perkembangan teknologi dan ini sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan lah dari sisi jumlah pengembang dibanding di kira-kira satu dekade yang terakhir. Jadi kalau kita lihat dari jumlah berapa banyak orang yang membuat pesawat, drone, pesawat UAV seperti itu, saat ini boleh dikatakan sudah cukup banyak gitu ya, sudah cukup berkembang dengan pesat banyak orang. Sehingga menurut saya perkembangannya sudah baik. Hanya memang mungkin ini juga didorong karena kalau kita bicara tentang masalah UAV, drone segala macam, sekarang ini teknologi ini bisa menjadi atau banyak peralatan untuk yang sederhana gitu ya, itu murah lah gitu ya, bisa barang-barang bisa dicapai dan bisa menyalurkan beberapa hobi seorang gitu ya, atau keinginan seorang membuat pesawat itu bisa terlaksana dengan menggunakan wahananya adalah wahana UAV atau drone ini. Sebagai contoh aja misalkan, saya sempat menjadi juri di KRTI, kontes robot terbang Indonesia. Kontes robot terbang Indonesia itu diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, seluruh Indonesia, seperti itu. Yang mengikutinya saya sempat menjadi 2 kali ikut menjadi juri di sana. Dari tahun yang pertama yang saya ikuti pertama dengan tahun yang berikutnya, jumlah pesertanya itu bertambah cukup signifikan. Dan yang lebih menggembirakannya lagi menurut saya sangat bergembira dengan itu, bahwa pengikutnya saja itu dari perguruan tinggi bukan hanya negeri, tetapi juga swasta, dan bukan hanya di Pulau Jawa. Jadi mulai dari Sumatera juga sudah ada perwakilannya, di Kalimantan juga sudah ada perwakilannya, di Sulawesi juga ada perwakilan, bahkan dari Papua juga sudah ada perwakilannya gitu, yang mengirimkan timnya untuk bertanding di KRTI. Di mana di situ ada beberapa kategori segala macam menerbangkan membuat UAV. Menurut saya ini satu hal yang menggembirakan dari sisi bagaimana gairah orang terhadap UAV itu sendiri. Hanya memang kalau kita bicara dari sisi kualitas, nah ini ada sisi yang berbeda lagi. Kalau dari sisi teknologi pembuatan itu memang dari jumlah banyak gitu. Tapi kalau dari sisi kualitas, kita memang belum beranjak terlalu jauh. Dalam artian, yang kita buat masih levelnya adalah level ya sekedar hobi, sekedar home build gitu, yang dibuat di rumah gitu ya, seperti itu. Sebagai suatu produksi, karena saya dari industri gitu ya, sebagai suatu yang dia sebagai barang hasil produksi, hasil industri seperti itu, mungkin kita masih jauh gitu, masih jauh dalam artian kalau industri itu barang tersebut sudah terkualifikasi, sudah tersertifikasi, pembuatannya juga sudah melalui proses industri yang benar segala macam. Nah ini kita masih jauh. Bisa jadi karena memang pembuatan di Indonesia ini semuanya masih
masuknya ke tier 1 kalau kita bilang. Tier 1 itu adalah bagaimana mengintegrasikan. Padahal kalau kita lihat kalau mau ingin membuat segala macam, kita harus masuk ke tier 2 sebagai level komponennya atau bahkan ke tier 3-nya di Indonesia ya kalau kita bicara, kalau kita ingin menguasai teknologi itu benar. Tier 3 di mana dia sebagai bahan bakunya seperti itu. Nah, kita ini masih di bagian-bagian di awal-awal sih seperti itu. Nah, ini yang harus kita istilahnya kembangkan, karena kalau kita hanya di level tier 1 saja gitu ya seperti ini, maka ini akan menjadi rentan terhadap embargo, terhadap segala macam gitu ya. Jadi memang masih membutuhkan waktu yang cukup waktu lagi gitu untuk kita bisa menguasai ini. Nah, ini yang salah satu yang menurut saya catatan saya dalam perkembangan teknologi dan produksi drone sejauh ini di Indonesia. Bisa jadi agak sedikit berbeda, tapi yang mengembirakan itu bahwa tadi mulai banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang membuat segala macam. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa PTD itu kami tidak akan bermain atau tidak akan memproduksi drone yang ukurannya kecil. Yang paling kecil itu adalah UAV Wulung yang kita yang punya yang disebut tactical UAV dengan rentang sayapnya adalah 6 meter. Ke atas gitu ya mainannya seperti itu. Yang ke bawah kami akan menyerahkan atau istilahnya silahkan BUMS atau badan usaha milik swasta yang lain itu akan membuat, silahkan gitu, kira-kira seperti itu. Kami tidak akan mencampuri kuehnya urusan yang di situ, tapi kita akan berbicara di bagian yang lebih besar. Mungkin itu sedikit mungkin bisa sebagai gambaran pandangan saya gitu seperti itu. Terima kasih. Berarti teknologinya sendiri tidak tertinggal ya Pak ya, tapi ada pembagian tertentu di mana drone-drone ukuran kecil itu biasanya dibuat oleh pihak swasta, sementara drone-drone besar dibuat oleh BUMN gitu Pak, sesuai dengan kategorisasinya. Sebenarnya enggak juga sih, tidak ada aturan yang berbicara seperti itu, tetapi gini, begitu kita bicara produksi pesawat yang besar, ya, pesawat yang besar itu akan butuh modal yang besar. Butuh fasilitas yang besar, segala macam. Dan ini sampai sekarang belum ada swasta. Saya tidak menutup kemungkinan ya, swasta nanti juga akan masuk ke wilayah yang itu, ya silakan saja, oke saja gitu, nggak jadi masalah. Hanya itu sampai saat ini yang saya lihat kenapa pihak swasta belum masuk ke daerah yang tinggi, yang besar itu, karena memang butuh suatu fasilitas, butuh modal yang cukup besar. Sehingga mereka banyak bermain di yang, nah, bermain yang ini juga bukan berarti jelek gitu ya. Dari sisi bisnis juga bagus karena dia bisa lebih murah, penggunaannya juga lebih banyak, usernya akan kita pakai segala macam, bisa lebih variatif gitu. Dan itu akan dari sisi bisnisnya akan lebih menarik dibanding dengan yang besar yang belinya hanya ya kalau yang kelasnya Male misalkan seperti ini. Paling ya lembaga Kementerian Pertahanan gitu ya, atau TNI kita, atau mungkin lembaga nanti BNPB misalkan, atau yang lain nih. Sedangkan yang lain-lain mungkin nggak perlu seperti itu, karena pesawatnya pastinya besar, lebih mahal, pengoperasiannya juga nanti mungkin lebih mahal, segala macam, lebih sulit. Nah ini akan menjadi kendala tersendiri. Mereka mungkin akan lebih membutuhkan yang lebih kecil. Jadi bukan berarti yang kecil berarti jelek gitu, Iya Pak. Yang besar berarti ini juga. Dan juga bukan berarti kita sudah ada pembatasan kalau yang besar tuh harus BUMN, kalau ini enggak juga gitu. Hanya memang kondisinya sekarang seperti ini, ya seperti itu. Dan nggak menutup kemungkinan yang swasta juga masuk yang besar, is okay, nggak jadi masalah. Gitu. Hanya sampai saat ini perkembangannya kira-kira seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya nih Pak, apakah ada kemungkinan bahwa Indonesia ini untuk kedepannya tertarik mengembangkan atau memproduksi drone yang sepenuhnya otonom? Jadi drone bersenjata yang sepenuhnya beroperasi secara otonom. Oke. Kalau kita bicara otonom, gitu ya, otonomnya. Nah, salah satu kelebihan makanya disebut juga robot terbang gitu, itu adalah saya itu harus. Kalau kita bicara katakanlah yang kami kembangkan sekarang ini, yang kelasnya Male, dia akan mampu terbang 24 jam. Bisa Anda bayangkan kalau 24 jam terus dipandangin orang, dipegangin terus kemudinya segala macam, walaupun dia di darat pasti capek sekali gitu kan. Oleh karena itu dia akan bentuknya adalah dibuat otonomus. Selain itu juga harus kita bayangkan bahwa pesawat tersebut
dia terbang di udara, ya. Dia terbang di udara, kemudian yang ngontrolnya ada di darat, seperti itu. Nah, ketika terbang seperti ini butuh waktu. Ada butuh waktu di mana ketika kita ngasih komen, dia butuh waktu untuk ke pesawat menerjemahkan, kemudian bergerak. Dan ini kalau kita bicara masalah penerbangan, gitu ya, dengan kecepatan yang relatif cukup besar seperti itu, sepersekian detik terlambat aja itu akan sangat berbahaya, gitu ya. Harus misalnya dia menghindar, tetapi dia terlambat sekian detik untuk bergerak, dia akan bisa jadi berbahaya. Oleh karena itu, kenapa arahnya memang dibuat otonom. Otonom itu supaya pesawat tersebut tidak menunggu harus komen dari bawah. Dia sudah harus bisa melakukan proses melakukan proses menghindar secara cepat. Kalau otonom itu berarti kan komennya itu akan langsung di pesawat. Walaupun oleh komputer seperti itu ya, oleh pesawat sehingga dia akan langsung bergerak. Tidak mesti harus mengirim dulu sinyal ke bawah, kemudian dari bawah dikirim lagi sinyal ke atas, diproses, kemudian akan bergerak lagi. Kira-kira gitu secara engineeringnya gitu. Makanya dibuatnya dia otonom. Nah, kalau otonom ini di mana-mana sekarang mulai banyak otonom. Kalau Anda lihat yang aeromodeling itu udah sekarang sangat murah gitu ya. Yang RC itu semua juga sudah ada proses autopilotnya, di mana tentunya punya level-level otonom itu. Mulai dari otonom yang levelnya dia hanya menjaga ketinggian, tapi masih harus dibelok, masih dikontrol segala macam sampai dia fully otonomus seperti itu. Jadi kalau kita bicara ke arah otonom, iya, bahwa kita akan mengarah pesawat-pesawat tersebut menjadi bentuk-bentuknya otonom. Otonom supaya aman sebenarnya. Jadi pembuatan otonom itu adalah agar penerbangan ini menjadi aman. Dia punya yang namanya sistemnya namanya sense and avoid, di mana dia bisa men-sense, melihat atau mendetek ada objek di depannya yang berbahaya, kemudian dia langsung meng-avoid, menghindar, melakukan proses menghindar. Dan itu harus otonom, ya, otonom bisa dilakukan. Karena kalau dilakukan di darat, secara darat nanti akan ada lag time, akan ada waktu gitu ya yang menyebabkan dia akan terlambat sepersekian detik, dan itu cukup berbahaya. Nah, jadi kalau otonom arahnya pasti akan ke sana semua. Arahnya akan ke sana karena kalau visual segala macam secara dikontrol terus-menerus akan melelahkan. Nah, kemudian yang berikutnya tadi pertanyaannya apakah killer otonom gitu ya? Fully autonomous berarti, Pak. Fully autonomous killer. Nah, yeah. Kalau kita bicara killer, ini memang mengerikan. Saya begitu juga, waduh, killer ini mengerikan juga gitu ya. Jadi yang pasti ketika kita membuat UAV, saya yakin di Indonesia kebanyakan atau hampir semuanya, kalau boleh saya katakan seperti itu, tidak akan pernah berpikiran membuat UAV itu untuk killer, untuk sebagai mesin pembunuh, gitu ya. Termasuk kami juga membuat senjata, membawa senjata bukan dalam artian dia untuk langsung membunuh, gitu ya. Tetapi itu karena memang requirement yang diminta oleh TNI untuk melakukan penindakan. Penindakan ini adalah untuk istilahnya gini, kalau misalkan kita lagi survei surveillance gitu ya, melihat memantau, kemudian melihat katakanlah ada kapal pencuri ikan, gitu ya, seperti itu kita pantau. Kemudian pencuri ikan ini mau lari nih, gitu kan. Maka kita tembak dulu untuk melumpuhkan saja, tidak sampai membunuh gitu. Sambil menunggu KRI atau pesawat yang lain dari TNI untuk menangkap ini pencuri ikan. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia bukan memang dipakai untuk membunuh. Saya nggak tahu kalau TNI punya kepentingan yang lain ya, tetapi idenya adalah seperti itu. Makanya kita tidak membawa senjatanya banyak dan dia ada bentuknya seperti sniper gitu ya. Cukup satu tembak tapi cukup sampai presisi sehingga tidak kena yang lain segala macam, dan dia membuat pesawat itu menjadi lumpuh lah, kira-kira kayak gitu. Nah, arahnya ke sana gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya, saya yakin awalnya bukan seperti itu. Jadi kita juga membuat ini bukan dalam rangka itu hanya untuk kalau penindakan dalam artian ya kalau memang sudah terpaksa banget gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak terpaksa kita nggak akan melakukan proses seperti itu. Nah, yang lain juga saya yakin pesawat-pesawat yang lain, pengembang-pengembang yang lain, produksi-produksi yang lain juga tidak akan berpikiran untuk membuat sebagai killer. Hanya saja kalau kita bilang, apakah UAV tersebut bisa menjadi killer robot seperti yang tadi dibilang, itu sangat mungkin.
Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan atau beberapa waktu dulu juga tahun lalu juga pernah saya sampaikan dalam pertemuan yang online di Salemba gitu ya, bahwa UAV ini ibaratnya sebagai sebuah tools sebenarnya, sebagai alat gitu ya, sebagai alat. Alat ini ya dia tergantung nanti yang mau makainya mau dipakai fungsikan sebagai apa gitu. Apakah dia fungsinya baik atau buruk ya tergantung yang pemakainya. Tapi alat ini akan dipakai pertama adalah untuk memudahkan kita. Pertama adalah untuk membantu, yang kedua adalah untuk membantu manusia untuk melakukan beberapa pekerjaan. Jadi kalau kita bicara UAV gitu ya, salah satu misi awalnya kenapa kita membuat UAV itu adalah untuk melakukan pekerjaan dengan sifatnya yang 3D. Dull, dirty, and dangerous. Dul yang membosankan gitu ya. Nah, ini ngeliatin air mulu gitu ya. Terbang di atas air lurus terus gitu. Bosenin lah gitu, orang bisa ngantuk gitu kan, seperti itu. Ya udah dibikin otomatis gitu kan, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang dirty, misalkan ada satu daerah ada suatu kontaminasi racun segala macam. Kalau kita ke sana harus pakai sekarang kayak modelnya di rumah sakit gitu ya, kayak baju pelindung gitu ya, Pak. Pelindung gitu kayak gitu. Wah, berat segala macam. Orang bisa terpapar, sudah kita pakai yang namanya robot masuk ke sana supaya manusia tidak terpapar. Yang dangerous ya itu kalau misalkan peperangan segala macam masuk segala macam itu mah ranahnya TNI ya seperti itu ya. Nah kita pakai atau misalkan dangerous juga itu adalah kalau misalkan ada gunung berapi yang meletus. Kita ingin melihat itu lavanya itu arahnya kemana segala macam. Kalau pesawat biasa terbang ke daerah tersebut, awan atau debu dari vulkanik itu sangat berbahaya buat pesawat. Itu akan berbahaya sehingga pesawat itu bisa jatuh segala macam, gitu ya, akibat dari debunya tersebut. Karena debunya itu kristal-kristal tajam bisa merusak ke pesawat, mesin pesawatnya segala macam. Nah, kalau pakai drone, gitu ya, misalkan ya sudah, ya kita korbanin lah gitu. Tapi kita dapat datanya, kita tahu seperti itu. Tapi nggak ada manusia yang terluka, tidak ada nyawa yang hilang segala macam, maka digunakanlah itu. Nah, itu adalah alat kita bisa pakai untuk alat-alat model seperti itu. Tetapi ya seperti itu. Sekarang lagi senangnya kargo misalnya gitu ya, bawa barang, saya juga ngebantu kayak gitu. Tapi bisa yang dibawa bukan barang gitu, bawa bom misalkan kayak gitu, ya bisa aja gitu kan. Akhirnya jadilah dia senjata, akhirnya berbahayalah dia. Bisa kita terbangin ke sana, kemudian jegur meledak kayak gitu kan. Nah, itu bisa juga gitu kan seperti itu. Jadi sama kayak alat. Saya selalu menganalogikannya kayak pisau gitu ya. Pisau dapur lah gitu ya. Pisau dapur berguna. Kita buat memang bukan untuk membunuh, untuk membantu masak di dapur. Dan dia harus kita buat memang tajam gitu kan, karena untuk memotong kan. Jadi dia harus buat dia harus tajam seperti itu. Hanya pisau dapur bisa membunuh, bisa gitu kan. Kalau kita larang membuat pisau dapur ya nggak bisa juga gitu kan, sama dengan ini. Jadi ini sama juga adalah alat sebenarnya. Nah, bisa dipakai untuk bermacam-macam, bisa dipakai untuk terbang segala macam seperti itu ya. Itu yang dilakukan. Jadi kalau itu ke arah otonomus, ya menurut saya kita akan ke arah otonomus. Tapi apakah otonomusnya itu menjadi killer otonomus gitu ya, otonomus killer gitu ya? Kayaknya enggak gitu ya ke arah sana ya. Kayaknya di Indonesia belum ke arah sana lah ya, menjadi killer otonomus. Tapi apakah bisa? Ya dengan berhati saya katakan bisa gitu ya. Ke arah sana bisa aja, tergantung siapa yang makainya gitu, kira-kira kayak gitu. Berarti berbahaya atau tidak ya itu memang terlepas kepada penggunanya ya Pak ya. Kalau memang penggunanya memang memiliki niatan yang buruk, bisa jadi digunakan menjadi senjata. Tapi kalau memang ada niatan untuk misalnya digunakan di sektor-sektor lain yang dapat membantu pekerjaan manusia, mungkin itu tidak akan menjadi berbahaya, gitu ya Pak ya? Betul sekali, menurut saya itu. Jadi apakah itu dibuat memang untuk kebaikan manusia? Tadi saya bilang ide awalnya membuat itu adalah untuk membantu pekerjaan manusia, gitu kan? Untuk melindungi manusia sebenarnya malah, bukan untuk membunuh manusia. Artinya jangan sampai manusia itu nyawanya hilang gara-gara melakukan tugas tersebut. Tugas itu udahlah serahkan aja ke robot gitu. Robot hancur, bisa kita buat lagi gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah, yang penting nyawa manusia selamatkan, kira-kira kayak gitu kan. Nah, idenya adalah ke arah sana awalnya. Tetapi ya kita tahu manusia itu tidak selamanya baik gitu ya. Yang punya niat-niatan jelek gitu. Nah, itu yang mungkin karena itu menurut saya ya, karena kuncinya di situ, maka harus ada regulasi.
regulasi yang cukup ketat untuk itu, untuk menjamin agar apa yang dikembangkan itu tidak melenceng dari arah awal penggunaannya gitu, atau awal ide untuk membuat itu semua gitu kan, seperti itu. Nah itu yang kan seperti itu, jangan sampai melenceng ke sana. Regulasi itulah yang dibuat seperti itu agar dia bisa arah seperti itu. Itu maksud saya seperti itu. Baik Pak, berarti kalau untuk menurut Bapak sendiri nih Pak, apakah untuk kedepannya masyarakat Indonesia perlu khawatir apabila suatu saat Indonesia pada akhirnya membuat atau memiliki drone militer yang sepenuhnya otonom dan dapat dipersenjatai? Ya, nah itu sekali lagi itu sangat tergantung dari kepercayaan nanti siapa yang menggunakan gitu kan, masyarakat. Kalau soal khawatir, boleh kita berkhawatir, tapi jangan usah terlalu berlebihan menurut saya. Jadi secara proporsional aja. Khawatir itu jelas, sama kayak kita khawatir kita naik mobil, kita khawatir kita punya senjata, gitu ya, apa bukan senjata, pisau misalkan kayak gitu ya. Kita khawatir itu dipakai untuk membunuh, kita khawatir juga kan gitu ya, seperti itu. Tetapi kan kita harus batasi itu, kita harus buat semacam aturan-aturannya yang agar itu bisa dibatasi. Kalau misalkan kita mengacu terhadap penerbangan sebenarnya ya, undang-undang penerbangan segala macam, drone-drone tersebut harusnya dia akan bisa jadi kalau kita bicara dunia penerbangan, itu adalah dunia yang dia high regulated, semuanya ada regulasinya dan dia semuanya tercatat gitu, jadi siapa segala macam. Yang jadi masalah yang saya lihat saat ini adalah drone-drone itu, terutama drone yang kecil segala macam, itu masuknya bukan sebagai pesawat gitu ya, bukan bagian dari desain pesawat, tapi sebagai toys, mainan gitu kan. Oleh karena itu dia tidak masuk atau tidak kena dari aturan-aturan itu. Itu yang malah berbahaya, sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menerbangkannya. Kalau di dunia penerbangan itu jangankan pilot yang menerbangkannya, jangan operator, semuanya tercatat semua. Jadi begitu ada sesuatu yang kurang benar itu bisa dilacak. Bahkan kalau sampai terhadap ada kesalahan desain gitu ya, katakanlah kami ini pabrik pesawat gitu ya, itu nanti kami bisa mengejar, mentrace gitu siapa yang melakukan perhitungan itu gitu kan, karena dokumen kami semuanya itu ketika membuat pesawat itu semua terdokumentasi dengan baik, semuanya tercatat dengan baik, semua ditulis siapa yang membuat, siapa yang mengecek, siapa yang mengapprove. Itu nanti bisa dilacak, oh ini salahnya di mana, bisa dilacak sampai nanti kalau memang ada salah desain ke orang desainernya, ketahuan Anda yang ini. Sehingga ketika kami sebagai desainer membuat itu, kami jadi merasa bertanggung jawab, dan itu kenapa? Karena namanya ada di situ. Kalau ada apa-apa, kami yang kena kan gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi akan bertanggung jawab, dia akan benar-benar melakukannya dengan baik. Yang jadi masalah adalah, nah itu, ketika ini adalah sebagai suatu mainan gitu ya, kemudian diterbangkannya oleh orang-orang yang belum mengetahui tentang aturan-aturan yang ada segala macam, dia bisa menerbangkan segala macam. Killer robot itu kan tidak mesti bawa senjata, gitu ya menurut saya ya. Pesawat itu ditabrakin ke orang aja, orang itu mati, itu bisa jadi killer gitu, kayak kamikaze gitu ya, seperti itu udah berbahaya. Nah, yang model-model kayak gini, ini kalau diterbangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab akan berbahaya. Makanya sebenarnya saya juga ingin mengusulkan kepada Departemen Perhubungan atau mungkin nanti kepada perindustrian, drone-drone yang ada itu harus minimal terregistrasi gitu. Terregistrasi, ada siapa namanya. Jadi kalaupun misalkan dia nabrak orang, nabrak ini segala macam, menyebabkan itu, drone-nya bisa dilihat, bisa dibuka, oh namanya ini siap terregistrasi, jadi bisa dikejar orang tersebut. Maksudnya adalah orang tersebut akhirnya akan menjadi bertanggung jawab ketika lagi dia menerbangkan itu. Dia akan lebih berhati-hati, tidak sembarangan gitu, kira-kira kayak gitu. Ya arahnya ke arah sana sih kira-kira seperti itu. Jadi kalau khawatir, boleh sih khawatir gitu ya, tetapi ya proporsional lah gitu terhadap itu. Jangan terlalu khawatir berlebihan sehingga, wah kalau gitu kita tidak usah pakai teknologi itu. Nah, jangan juga menurut saya gitu ya, seperti itu. Oke Pak, berarti selanjutnya mungkin kita kan sedikit membahas lagi mengenai tadi yang Bapak bilang bahwa drone itu memang sebenarnya dibuat untuk membantu manusia. Nah, menurut Bapak, apakah ada prospek alternatif penggunaan drone selain dalam sektor militer di Indonesia untuk kedepannya? Oh banyak sekali kayak banyak sektor. Sekarang salah satunya yang lagi rame nih, yang lagi in di Indonesia kalau kita bicara tentang UAV gitu ya,
itu adalah cargo drone gitu ya. Kita udah ada Tokopedia, udah ada Shopee, maaf sebutin nama-nama itu yang pokoknya yang kayak gitu. Nah, kayak gitu banyak online ini ya, shopping segala macam. Iya, Ngantarinnya segala macam, paket sekarang lagi booming gitu ya, seperti itu. Nah, paket-paket ini kargo itu sekarang lagi banyak dipakai gitu ya, lagi menjadi salah satu isu hot gitu ya, isu panas yang lagi dibahas bagaimana membuat ini. Sampai aturan juga ya, nanti kalau kita bicara dengan peraturan di Dephub gitu ya, Kementerian Perhubungan ini juga mulai dibahas bagaimana membuat aturan tersebut, karena kalau kita bicara kargo drone macam-macam, kalau kargonya dia yang besar ya, antar hub ke spoke-nya misalkan kayak gitu ya, dari satu titik ke titik yang besarnya, kemudian nanti pakai kargo yang kecilnya ngantar ke rumah-rumah misalkan gitu, itu kan terbang di antara penduduk gitu ya, seperti itu. Nah, ini cukup berbahaya. Nah itu sekarang lagi diatur aturannya dan sedang dibuat gimana desainnya segala macam. Ini sedang ke arah sana ya, di macam-macam untuk cargo drone. Cargo drone ini bisa dipakai juga. Kita tahu negara kita kan negara yang ring of fire ya, dan bencana alam itu sesuatu yang sering terjadi di Indonesia. Minimal itu ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya gunung meletus karena kita banyak gunung berapi segala macam gitu ya. Mungkin ada tsunami, sesuatu yang nggak kita inginkan, tapi ya kita hidup di lingkungan yang seperti itu gitu. Nah, kadang-kala ada ketika terjadi bencana, transportasi itu terputus. Maksudnya kita butuh mengirimkan sesuatu ke sana. Nah, di sana letaknya bagian manfaatnya drone. Bisa mengantar kargo untuk ke sana, untuk bahan makanan segala macam, untuk pengungsi-pengungsi yang dia terisolasi dari dunia luar karena ininya terputus gitu, transportasinya terputus gitu, seperti itu. Maka di sini kita akan gunakan yang namanya pesawat tersebut. Kita ngangkut, bawa bahan makanan, bawa obat-obatan, kirim ke sana. Atau juga sekarang mulai dikenal juga untuk yang misalkan untuk pertolongan pertama gitu ya, untuk ada orang tiba-tiba jantung segala macam, tinggal pencet nanti dari rumah sakit kirimlah itunya robotnya gitu ya, kirim ke sana, mengirim obatnya, bisa langsung melakukan ini. Nah, itu salah satu yang sering kita lakukan. Nah, ada lagi kalau misalkan sekarang kita juga negara kita banyak perkebunan, banyak sawah gitu ya, pertanian segala macam. Nah, kita bisa menggunakan drone tersebut untuk aplikasi itu. Kita bisa misalkan melakukan pemantauan tanamannya, kita bisa pemupukan, kita bisa segala macam, itu bisa kita penyiraman pupuk segala macam gitu, atau misalkan pestisida atau apa segala macam. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan drone, sehingga ini akan lebih efisien, kemudian juga hasilnya juga bisa lebih banyak segala macam. Nah, bisa kita manfaatkan untuk itu. Atau yang berikutnya juga ada juga ide yang kita sekarang kalau Anda tinggal di Jakarta gitu ya, di kota-kota besar mulai banyak gedung-gedung bertingkat gitu. Kita gedung-gedung bertingkat itu kan biasanya penuh kaca segala macam, untuk ngebersihin kacanya gitu ya, yang tingkat tinggi segala macam, kita bisa menggunakan drone ya sebagai skyscraper gitu ya, untuk membersihkan segala macam. Bisa kita program lah untuk melakukan terbang, melakukan itu. Jadi tidak perlu orang harus naik ke atas takut jatuh segala macam, berbahaya gitu. Mengurangi lah resiko kecelakaan gitu ya, bisa kita pakai itu. Yang banyak yang dipakai saat ini udah banyak untuk pemetaan gitu ya, kita bisa pakai untuk pemetaan, surveillance segala macam. Nah, itu adalah area-area yang bisa kita pakai. Atau juga kalau kita lihat mulai banyak wedding itu, pre-wedding itu ya, udah pakai drone gitu untuk foto-fotonya segala macam. Itu kita bisa juga untuk hobi, untuk senang-senang seperti itu bisa kita pakai. Bahkan ada yang juga sudah menggunakannya dengan modelnya swarm yang banyak, itu kita kontrol demikian, itu bawa lampu ketika malam hari dia bisa terbang, dia bisa membentuk berbagai macam variasi gambar di udara gitu dengan indah gitu ya, seperti itu. Nah, sebagai hiburan juga bisa gitu. Jadi alternatif penggunaan itu banyak sekali sebenarnya sekarang saat ini gitu ya, bukan hanya ini. Bahkan ada dipakai sekarang, ada untuk racing gitu ya, untuk balapan UAV, balapan drone itu juga bisa dipakai segala macam. Jadi bukan hanya militer gitu ya, bukan hanya militer. Itu banyak dipakai seperti itu. Jadi menurut saya aplikasinya luas sekali gitu ya, luas sekali bisa dipakai. Oleh karena itu mengapa sekarang ini berkembang demikian pesat, karena memang aplikasinya bisa dipakai di mana-mana, bermacam-macam seperti itu.
Jadi jangan berpikir hanya untuk militer aja ya, ada juga yang untuk sisi yang lain yang bisa kita pakai gitu ya, kira-kira seperti itu. Berarti memang ini ya Pak ya, fungsinya tuh sebenarnya banyak, tapi kalau misalnya ada sampai jatuh korban jiwa itu yang bertanggung jawab adalah tetap manusia. Ya betul. Nah itu yang harus kita menurut saya itu yang harus dijaga gitu. Tadi misalnya yang saya bilang ya kargo gitu ya, ngangkut untuk obat-obatan bisa, tapi ngangkut bahan peledak juga bisa juga gitu kan, sama juga gitu, sama-sama diangkut, sama-sama ini, ya akhirnya kembali kepada manusianya siapa yang melakukan itu segala macam. Nah untuk itu memang menurut saya harus ada regulasi yang mengatur itu. Memang regulasi ini juga pisau bermata dua gitu ya. Satu sisi kita kalau diketatin akan jadi lebih aman segala macam, tetapi nanti ini akan bisa membunuh hobi-hobi yang akan melakukan pekerjaan gitu kan, yang hobi-hobi yang ingin mencoba-coba gitu, karena aturannya ketat segala macam, malah akhirnya membuat orang malas. Saya pribadi saya termasuk orang yang karena saya latar belakangnya adalah penerbangan segala macam, saya lebih senang kalau banyak orang yang senang dalam dunia penerbangan gitu ya. Orang senang terhadap pesawat, saya senang sekali gitu kan, seperti itu. Jadi banyak orang yang senang ini, dan ini akan bagus bagi dunia penerbangan di Indonesia gitu. Makin banyak orangnya, makin banyak yang terlibat, ini akan semakin menarik gitu dibanding dengan hanya segelintir orang segala macam gitu. Makanya regulasi ini juga nggak mudah juga, bukan sembarang kita buat regulasi segala macam. Nah, saya tahu ini agak sulit, oleh karena itu ya saya serahkanlah kepada pihak otoritas yang lebih mengetahui pemanfaatannya itu seperti apa gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke Pak, baik, untuk sebagai pertanyaan penutup nih Pak, menurut Bapak sendiri, kira-kira bagaimana dengan arah pengembangan drone di Indonesia ke depannya? Apakah masa depannya akan cerah atau mungkin akan ada banyak pihak yang menentang, seperti itu bagaimana? Nah, saya pribadi saya melihatnya masa depannya cerah dalam artian saya melihat antusiasme dari banyak mahasiswa, pelajar yang mulai tertarik untuk mencoba membuat drone, gitu ya, belajar bagaimana membuat drone. Memang itu nanti harus diarahkan dalam artian, ayo jangan hanya buat sembarangan buat, tapi ada ilmunya, belajarlah untuk membuat ilmunya. Ketika beroperasi juga jangan hanya sembarangan operasi, ada aturannya, ikutinlah aturannya. Nah, itu harus secara perlahan edukasi itu harus disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Tetapi satu sisi karena kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bukan hanya di Indonesia ya, secara global menurut saya pemakaian drone ini nggak bisa dibendung menurut saya. Ini nggak bisa. Kalau kita bicara teknologi di penerbangan, salah satu teknologi tren nanti masa depan itu selain nanti ada jenis engine-nya pakai elektrik segala macam gitu ya, itu adalah teknologi tanpa awak ini. Teknologi tanpa awak ini makin lama akan memakan beberapa misi-misi atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pesawat-pesawat yang berawak. Terutama tadi misi-misi yang tadi saya bilang dual dirty and dangerous, itu akan makin lama akan diambil alih oleh yang namanya teknologi robotik ini, gitu ya. Nah, ini akan terus berkembang, dan saya rasa di Indonesia ini cukup cerah, gitu ya, cukup cerah. Dan oleh karena itu juga sebenarnya saya juga mendorong agar otoriti juga mulai melihat sejak awal nih sekarang, jangan nunggu udah meledak baru ribut bicara aturannya gitu kan, dan dari sekarang harus mulai dibicarakan. Jangan kayak ojol kemarin gitu kan, dibiarin begitu meledak segala macam ribut, udah harus aturannya gini segala macam, padahal udah nggak bisa dibendung lagi gitu. Opang-opang itu udah nggak bisa melawan ojol lagi gitu kan, ojolnya akan terus berjalan terus. Sama seperti ini juga menurut saya teknologi ini akan selalu berjalan. Kita berhenti, maka negara lain akan berjalan dan kita akan dilindas. Mumpung ini masih baru, ya kita jangan terlalu tertinggal jauh dari mereka. Hanya memang saya lagi, regulasinya ini harus sejak dari awal juga udah mulai harus diantisipasi semuanya. Bagaimana dalam melakukan itu. Jadi kalau saya melihat ini arah perkembangannya cukup baik, walaupun memang nanti tadi itu stakeholdernya itu bukan hanya sebagai industri gitu ya, tapi juga banyak stakeholder lain yang harus ikut membangun itu semua. Jadi yang dibangun adalah nanti ada suatu ekosistem yang ekosistem penerbangan yang sehat gitu, seperti itu. Yang semuanya saling menghargai, semuanya saling bekerja pada bidangnya masing-masing,
sehingga ini akan, menurut saya ini akan memperbaiki posisi kita di mata dunia seperti itu. Saya kemarin ikut beberapa pertemuan, jadi memang sudah ada secara pertemuan secara internasional, dan Indonesia merupakan salah satu juga anggota dari ICAO misalkan, seperti itu sudah dibahas. Jadi ICAO itu semacam lembaga internasional yang bicara tentang aviasi, gitu kan. Indonesia bagian dari situ. Nah, salah satu agenda yang dibicarakan di ICAO itu adalah masalah UAV, dan kita juga harus bicara di situ. Kita harus bisa memberikan semacam perkembangan di Indonesia itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, kalau nggak salah dari Kementerian Perhubungan, dari Lapan itu sudah ikut di situ sebagai delegasi Indonesia berbicara tentang masalah itu. Posisi kita gimana segala macam, dan ini harus dipakai. Dan ingat ya, ketika kita UAV, saya selalu membayangkan UAV itu ada tiga bagian penting. Pertama ada yang terbangnya, gitu ya, di mana dia pesawatnya terbang. Kedua ada yang di bawahnya, di mana dia akan mengontrol si pesawatnya, memonitor, mengontrol dan segala macam. Dan yang nggak kalah penting itu ada yang menghubungkan antara yang atas dan yang bawah, yaitu data linknya atau frekuensinya atau sinyal radionya. Nah, sinyal radio ini juga harus diatur, gitu kan? Nah, diatur. Nah, saya dengar memang Kominfo juga sudah mulai berbicara tentang masalah aturan frekuensi untuk yang dipakai di UAV. Karena sekali lagi ini akan berkembang terus, gitu ya. Teknologi akan berkembang terus di dunia, terutama, dan Indonesia juga termasuk di dalamnya. Mau tidak mau akan terseret ikut masuk ke dalam perkembangan ini. Maka aturan-aturan itu harus kita bangun, menurut saya, sebelum ini membesar dan akhirnya akan kesulitan ketika kita dalam mengaturnya. Memang diatur dari sekarang, tapi sekali lagi memang pengaturan ini juga harus secara bijaksana. Menurut saya jangan sampai mematikan gairah atau passion dari orang-orang ketika ingin mempelajari hal tersebut gitu. Ini harus istilahnya juggling gitu ya, menimbang-nimbang supaya dia benar-benar seimbang lah gitu antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau saya sih tetap optimis bahwa perkembangan ini akan maju lah ke depan kita seperti itu. Baik Pak, berarti memang kita juga harus mendorong pihak stakeholder dan juga institusi terkait untuk membuat regulasi yang ketat supaya ekosistem penggunaan drone di Indonesia itu juga menjadi sehat dan tidak disalahgunakan, begitu ya Pak ya? Betul. Hanya saya ini regulasi ini tidak mesti regulasi yang ketat ya, artinya regulasi yang bijaksana lah gitu ya. Okay. Karena regulasi yang ketat bagus satu sisi, dia akan jadi aman segala macam, tetapi pasti akan mematikan para hobi. Kenapa? Karena begitu kita bicara regulasi yang ketat misalnya, pertama nanti akan dilihat barangnya harus terkualifikasi. Mengkualifikasi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah. Kemudian dia harus menggunakan komponen-komponen yang sudah ini, gitu ya, sudah terini. Yang menerbangkannya harus punya sertifikat ini. Menerbangkannya harus minta izin dulu ini segala macam. Nah itu kalau regulasi itu dipakai seperti itu, wah ini akan orang yang mau nerbangin aja mau bikin udah males duluan gitu. Wah repot gitu, kan gitu. Repot susah jadi males gitu akhirnya. Ya, tahu sendiri orang Indonesia kan banyak yang ya kayak saya gini, pemalas gitu kan, malas repot gitu maksudnya. Repot ini nggak usah gitu. Tadi yang gampangnya aja nah seperti itu. Tetapi juga jangan terlalu menggampangkan kan gitu. Nah, makanya saya bilang tadi ini antara dua sisi yang harus kita atur sedemikian rupa gitu. Satu sisi yang masalah keamanan, satu sisi juga jangan sampai mematikan yang hobi. Kalau industri kayak PTDI mungkin sebagai BUMN ya atau sebagai industri yang besar misalkan seperti itu ya dari sisi biaya mungkin ya kita bisa mengusahakan dengan pembiayaan gitu. Kita bisa mencari pembiayaan dari mana gitu ya yang bisa membantu gitu. Karena kita udah cukup besar dan bisa ini. Tetapi bisa kita bayangkan kalau ya dia adalah privat gitu segala macam. Ini pembiayaan juga terbatas dananya segala macam, tapi dia ingin belajar gimana sih menerbangkan drone, bagaimana sih membuat pesawat segala macam gitu. Membuat pesawat berawak ya mahal, kemudian bahaya, dia harus menerbangin sendiri takut jatuh gitu kan seperti itu. Jadi udah bikin yang tidak ada awaknya aja, kalau pesawatnya bisa terbang nih senang gitu. Melihat benda itu bisa terbang sana sini gitu kan segala macam. Nah, jadi memang aturan itu ya nanti dari tempat hukum nih, yang orang-orang hukum yang bisa memikirkan gimana
menengahi gitu ya, membuat seimbang gitu ya antara kepentingan satu dan kepentingan yang lain, kira-kira kayak gitu. Kalau dari sisi teknik sih, insya Allah ya, menurut saya Indonesia nggak ketinggalan, penduduk masyarakat Indonesia juga pintar-pintar gitu ya, bisa lah gitu mengejar. Dari sisi teknologinya sih gampang kita raih, hanya yang menurut saya kita harus jaga juga, pagari itu dengan aturan-aturan yang bagus gitu. Tidak bagus artinya boleh ketat ya, tapi asal bagus gitu ya, seperti itu. Ya, boleh gimana lah itu diatur-atur lah gimana cara ininya. Kira-kira arah sana lah, kira-kira seperti itu. Baik Bapak. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas ilmu dan informasi yang telah diberikan tentang killer robots dan juga perkembangan teknologi drone di Indonesia pada kesempatan kali ini. Saya yakin diskusi hari ini akan sangat bermanfaat bagi para pendengar setiap podcast HI. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penutup atau kesimpulan dari di bincang-bincang kita hari ini, atau mungkin kesan dan kesan untuk para pendengar podcast. Oke, terima kasih semuanya terhadap. Pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang mengundang saya ngisi podcast. Ini kali pertama saya ngisi podcast, kira-kira kayak gitu. Saya sendiri nggak tahu podcast seperti apa. Nah, artinya gini, kalau kita bicara UAV itu adalah salah satu tren ke masa depan kita, gitu ya. Dan kita harus memandang UAV ini sebagai suatu alat untuk yang membantu manusia, untuk menolong manusia sebenarnya, untuk meringankan tugas atau pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia, ya kayak seperti itu. Memang alat itu sekali lagi dia hanyalah alat gitu, dia sangat tergantung dari manusianya. Siapa yang menggunakan alat tersebut, dia bisa baik, bisa buruk, sangat tergantung dari manusianya. Oleh karena itu pembinaan manusia merupakan salah satu yang nggak boleh dilupakan. Kemudian juga aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa agar meminimalisir gitu ya terjadinya hal-hal yang menyimpang, seperti itu harus dilakukan juga. Jadi ke arah sana, dan saya yakin sih di Indonesia perkembangan UAV ini cerah, dan saya yakin masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia segala macam ini untuk menguasai teknologi ini mampulah dan bisa bersaing dengan dari luar gitu ya, kira-kira seperti itu. Kita nggak boleh merasa minder dengan kemampuan kita. Saya yakin kita bisa, dan tadi udah disampaikan juga ekosistem ini harus dibentuk. Dan kalau bicara UAV ini sebenarnya dia bisnisnya atau cukup luas gitu ya, bukan hanya dari sisi pesawatnya sendiri, tetapi dari sisi komponen itu juga butuh. Komponen itu mulai dari engine-nya, dari membuat propellernya, dari membuat baterainya, dari membuat alat flight control sistemnya, segala macam, servonya, itu semua adalah produk-produk yang akan dipakai di UAV, dan itu menurut saya bisnis yang menggiurkan juga kalau ada orang yang terjun ke situ gitu. Dan saya harap sih ini menjadi bahan pertimbangan kita atau bahan masukan untuk kita bisa mengembangkan UAV atau dunia aviasi di masa depan. Saya pribadi karena saya adalah memang dibesarkan dan juga saya belajar di dunia aviasi, saya selalu berharap dunia aviasi Indonesia itu terus maju, berkembang, dan bisa bersaing di dunia internasional secara global gitu ya, seperti itu. Dan minimal kita menguasai, dan minimal di rumah kita sendiri gitu ya, di Indonesia kita bisa menguasai itulah, kira-kira seperti itu. Sehingga kita boleh khawatir, tapi secara proporsional. Kekhawatiran itu menjadi namanya killer robot, kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, apabila para pendengar ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai killer robots dan campaign to stop killer robots, teman-teman dapat mengakses sosial media IIS UGM yang merupakan bagian dari tim campaign to stop killer robots. Teman-teman dapat mengakses berbagai macam informasi, mulai dari infografis, dari tulisan-tulisan, dan itu semua dapat ditemukan di media sosial IIS ataupun di website IIS. Akhir kata, sahabat HI dimanapun Anda berada, nantikan podcast Hubungan Internasional edisi selanjutnya. Sampai jumpa!